Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi yang minggu lalu tentang pemuaian ya. Kemarin kan pemuaiannya baru sampai pemuaian zat padat. Ada rumusnya ya. Pemuaian zat padat yang pertama ada pemuaian panjang. Rumusnya itu L sama dengan delta L sama dengan panjang awal dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T, di mana delta L itu panjang setelah pemuaian. Satuannya itu meter atau sentimeter. Ada lagi L0 itu panjang awal. Satuannya itu meter atau sentimeter. 1 itu koefisien ya, dan alfa itu koefisien muai panjang. Ini tergantung, biasanya kalau koefisien ini sudah ada di soal. Nanti kalian tinggal memasukkan saja ke rumusnya. Satuannya itu per Celsius, per derajat Celsius. Kemudian ada delta T. Delta T itu total dari atau selisih suhu dari suhu kedua dikurang suhu pertama ya. Delta T itu selisih suhu atau suhu keseluruhan, suhu kedua dikurang suhu pertama. Sekarang kita akan belajar tentang pemuaian luas ya. Pemuaian luas itu rumusnya masih sama seperti yang ini, cuma di sini lambangnya berbeda, yaitu A. Delta A sama dengan luas awal dikali 1 ditambah beta dikali delta T. Nah, di sini delta A sama dengan luas setelah pemuaian. Satuannya itu meter atau sentimeter ya. Yang kedua ada luas awal A0. A0 itu luas mula-mula atau luas awal. Satuannya meter per sentimeter. Di sini 1 tetap ya, 1 itu rumusnya. 1 ditambah beta. Beta itu koefisien muai luas. Koefisien muai luas. Satuannya itu per derajat Celsius, di mana yang tadi itu kan alfa. Alfa itu koefisien muai panjang. Kalau luas berarti kan 2 kalinya alfa. Berarti beta itu rumusnya 2 kalinya alfa. Berarti kalau di soal ada 0,00019, dia harus mencari luas setelah pemuaian. Berarti
0,00019 itu dikali 2. Nah, itu untuk betanya. Di sini ada ya, delta T-nya itu sama. Tadi selisih suhu, berarti suhu kedua dikurang suhu pertama. Di sini ada lagi yang namanya pemuaian volume. Biasanya untuk benda cair ya, volume itu. Di sini rumusnya ada delta V sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma ya dikali delta T, di mana delta V itu volume setelah pemuaian. Satuannya sentimeter, meter kubik atau sentimeter kubik atau liter, desimeter kubik ya. Tadi yang luas itu satuannya sentimeter persegi. Di sini ada V0, berarti volume awal ya. Volume awal satuannya meter kubik atau sentimeter kubik atau liter atau desimeter kubik. Liter itu. Di sini ada satu itu koefisiennya konstanta namanya. Ditambah gamma. Gamma itu koefisien muai volume. Satuannya itu per derajat Celcius. Di sini di mana gamma itu 3 kalinya alfa. Tadi kan yang beta 2 kalinya alfa. Nah, gamma sekarang 3 kalinya alfa. Nanti tinggal dikali aja nih. Tinggal dikali 3. Kalau luas tinggal dikali 2. Coba perhatikan LKS-nya halaman 55. Kita bahas satu soal dulu tentang dia di situ mintanya koefisien muai volume bejana. Kita lihat halaman 55 di LKS ya. Halaman 55. Coba kalian perhatikan. Di situ ada contoh soalnya tentang sebuah bejana dapat menampung air maksimum 512 ml pada suhu 20 derajat Celcius. Ketika bejana dan air tersebut dipanaskan sampai 60 derajat Celcius, maka sebanyak 0,9 air menghilang. Massa jenis air pada suhu 60 derajat Celcius adalah 0,98 gram per mililiter. Berapa koefisien muai volume bejana tersebut? Jadi diketahui volume awalnya itu 512 mililiter. Suhu awalnya 20 derajat Celcius. Suhu keduanya 60 derajat Celcius. Kemudian kita cari dulu nih, kan ada suhu 1, suhu 2, berarti selisih atau total suhunya itu berarti 60 dikurang 20 sama dengan 40 derajat Celcius ya. Kemudian lihat di situ masanya itu 0,5 gram. Kalau namanya massa berhubungan dengan kilogram, gram, pokoknya timbangan ya. Terus di situ ada massa jenis airnya itu 0,98 gram per
mililiter. Yang ditanyakan volume setelah pemuaian pada bejana. Rumusnya delta V sama dengan M per massa jenis, M per Pi ya, 0,5 per 0,98 sama dengan hasilnya 0,51 mililiter. Terus kita masukkan lagi ke rumusnya. Di sini ya, saya ininya. Kita masukkan lagi ke rumusnya, delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T sama dengan tadi kan delta V-nya udah ketemu nih 0,51 sama dengan volume awalnya kan 512 dikali gamma. Nah, gamma itu lihat dari soalnya, kalau dia koefisien sudah ada koefisien muai volume berarti tidak usah dikalikan ya. Kalau di sini koefisien muai volume bejana itu berarti tambahannya di sini koefisien muai bejana gamma-nya itu 2,49 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius ya. Gamanya ada tambahannya. Biasanya kalau di soal sudah ada, jadi kalian gak usah bingung-bingung nyarinya. Oh, dia mau cari gamanya ya. Gamma dikali delta T-nya tadi 40. Nah, ini bisa dipindah ke sini. Gamma sama dengan 512 dikali 40 dibagi 0,51. Caranya gimana? Caranya gini. Ini kan ada yang mau dicarinya ya. Koefisiennya yang ditanyakan koefisien muai bejananya berapa. Koefisien muai bejananya pindah ke sini. Ini tetap dikali, yang ini jadi dibagi. Gitu. Hasilnya itu 2,49 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. 512 dikali 40 dulu, baru dibagi 0,51. Nah, ini dari mana? Jadi nanti kalian hitung di belakang komanya itu ada berapa. Gitu. Nah, satu lagi tentang bimetal ya. Ada yang tentang bimetal. Di situ tuh bimetal itu seperti ini. Misalkan ini ada bimetal A dan bimetal B. A dan B, bimetal itu gabungan dua jenis keping logam yang memiliki koefisien muai panjang yang berbeda dan digabungkan dengan cara pengelasan atau pengelingan. Pengelingan itu sama seperti di paku, cuma dia permanen ya. Kalau di jalan-jalan itu sudah pengelingan, jarang ada yang dipaku karena bahaya kalau di jalan pakai paku biasa. Logam yang memiliki koefisien muai lebih besar akan lebih cepat memuai dibandingkan dengan logam yang koefisiennya lebih kecil. Misalkan koefisien muai logam A lebih besar daripada logam B. Logam A koefisiennya lebih besar dari B.
Nah, logam B berarti kan lebih kecil ya. Di situ dibilangnya kalau bimetal itu kalau koefisien muai panjangnya lebih dari logam B, maka dia ketika dipanaskan akan melengkung ke logam A. Jadi koefisien muai panjang logam A lebih besar daripada koefisien muai panjang B. Jadi kalau ini dipanaskan, kalau bimetalnya dipanaskan, maka dia akan melengkung ke arah logam A ya. Kalau dia didinginkan, maka bimetalnya akan melengkung ke arah logam B. Sudah cukup sekian dari saya untuk penjelasan tentang pemuaian. Kalian bisa kerjakan LKS halaman 57 dari nomor 1 sampai nomor 5. Dikumpulkan ke saya